Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya, saya percaya Ibu Bapak semuanya dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani. Tetap semangat, jaga hati, jaga semangat kita. Karena kita tahu ya di depan kita Tuhan punya rencana dahsyat dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kembali apa yang menjadi pesan Tuhan di minggu ini, yaitu judulnya adalah kenali Tuhan lebih lagi. Jadi kalau Ibu Bapak menyadari gitu ya, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang pilihannya Tuhan, dari awal Tuhan memanggil kita, merancang kita, men-setting kita itu untuk kita kenal siapa pencipta kita. Kita disetting untuk kita itu bisa mendekat. Bahkan Tuhan setting kita itu menjadi orang-orang yang bisa menyembah Tuhan. Kita akan dibawa masuk untuk menjadi orang-orang yang sama seperti siapa yang kita sembah. Karena itu yang Tuhan minta adalah kita berjalan di atas rata-rata. Extraordinary. Pengenalan kita bukan pengenalan yang rata-rata. Tuhan pengen sesuatu yang lebih lagi. Karena itu Tuhan pesankan lewat pesan Tuhan, kenali Tuhan lebih lagi. Kalau dulu mungkin pengenalan kita berjalan hanya 1 mil. Tetapi ketika kita tahu ada Tuhan yang mau Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang dahsyat, maka ada sesuatu yang harus kita kenali lebih dalam lagi. Nah, sesuatu pengenalan yang lebih dalam lagi, karena Tuhan tahu bahwa kita itu adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Orang-orang yang punya status sebagai warga negara kerajaan surga. Jadi kita sebenarnya kalau kita menyadari kita adalah bangsawan. Orang-orang yang punya nilai yang lebih, punya standar yang lebih daripada standar-standar yang lainnya. Sama seperti ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus pada waktu itu. Jadi surat Efesus ini ditujukan bukan untuk orang-orang yang baru terima Tuhan Yesus, baru kenal Tuhan Yesus. Surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ditujukan untuk orang-orang yang sudah, untuk mereka yang sudah matang. Udah ikut Tuhan, udah pernah mengalami Tuhan. Dan mereka mau meningkatkan pengenalan mereka. Mereka mau meningkatkan sebuah kehidupan yang penuh. Karena itu Rasul Paulus doanya itu bukan doa supaya jemaatnya itu mungkin bertambah-tambah di dalam kebutuhan jasmani mereka. Rasul Paulus doakan adalah supaya mereka meminta supaya diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-17. Ini yang menjadi dasar pesan Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi fokusnya yaitu adalah mengenal Dia. Rasul Paulus minta roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia. Fokusnya itu adalah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan yang dimaksudkan di sini kita udah belajar ya kemarin. Yaitu sebuah pengenalan yang dibangun. Bukan karena pengenalan yang dangkal. Tetapi sebuah pengenalan yang dalam. Sebuah pengenalan yang dibangun karena ada sebuah hubungan yang sangat intim. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, ini adalah sebuah panggilan. Panggilan bagi kita semua
untuk mengenali Tuhan lebih dalam lagi. Deep call, unto deep, dibawa masuk untuk mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Karena hanya orang-orang yang punya kedalaman, maka mereka yang akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Orang-orang yang punya kedalaman yang akan bisa mengalami betapa hebatnya Tuhan itu. Dan orang-orang yang hanya punya pengalaman, pengenalan yang sangat dangkal, maka pengiringannya akan menjadi sebuah pengiringan yang ya biasalah, begini aja, rata-rata. Rasul Paulus berkata bahwa orang-orang percaya harus mengalami betapa hebat kuasanya. Ayat yang ke-9 coba, ayat yang ke-19. Efesus 1 ayat yang ke-19 dikatakan apa? Ya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah ini yang Rasul Paulus alami. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus punya pengalaman, punya pengenalan yang dalam, dia doanya itu berbeda. Dia punya penyembahan yang berbeda. Itu sebabnya enggak heran ketika Paulus dan Silas di penjara pada waktu itu di Filipi, dituduh bahwa Rasul Paulus pada waktu itu mengacaukan kota tersebut dan akhirnya Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang terjadi, Ibu Bapak? Rasul Paulus dikerangkeng kakinya, dimasukkan dalam ruang yang paling dalam, di tengah-tengah yang paling dalam, terus minta penjaganya, jaga ya sungguh-sungguh ini dua orang ini. Tetapi yang Rasul Paulus bawa di dalam doa, dia enggak minta tuh borgolnya atau kerangkengnya itu dilepaskan. Tetapi yang Rasul Paulus lakukan adalah dia malam hari itu memuji Tuhan. Wow. Apa yang terjadi? Gempa bumi yang dahsyat dan akhirnya goyang tempat penjara tersebut. Dan akhirnya borgol kerangkeng-kerangkeng tersebut lepas semuanya. Nah inilah yang Rasul Paulus alami. Bagaimana betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi Rasul Paulus mengatakan demikian itu bukan karena dia kata orang. Bukan karena dia kata gembala. Bukan. Tetapi dia mengatakan demikian karena dia mengalami sendiri. Dia bersentuhan sendiri dengan kuasa Tuhan. Jadi pengenalan yang Rasul Paulus alami itu bukan sebatas teori. Bukan sebatas hanya informasi saja. Itu sebabnya saya enggak heran kenapa ada orang yang punya pengenalan ikut Tuhan tetapi karakternya masih kurang bagus, tidak menjadi batu sandungan. Karena mungkin saja pengenalan yang dia punya hanya sebatas informasi saja. Enggak heran, masih kata-katanya jahat. Nah pesan Tuhan ini intinya itu adalah Tuhan ingin bahwa kita masuk lebih dalam lagi. Ingin kita tuh mengalami betapa hebatnya Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah itu. Hebat di dalam pribadinya dan hebat di dalam rencananya dalam kehidupan kita. Kita secara nyata bersentuhan langsung dengan Tuhan sehingga kita mengalami sendiri yang namanya kuasa daripada Tuhan. Nah, kemarin kita sama-sama udah belajar apa yang menjadi pesan Tuhan. Bagaimana tindakan kita ketika kita ingin kenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang disampaikan oleh Bapak Gembala, yang pertama adalah miliki kerinduan untuk mau mengenal Tuhan lebih daripada pengenalan yang kita miliki saat ini. Kemudian miliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Kemarin udah disampaikan lagi bahwa kita harus memiliki hati yang lapar, hati yang haus. Hanya orang-orang yang mempunyai hati yang lapar dan haus, dia akan kejar untuk mengenal Tuhan. Nah pagi hari ini saya mau menambahkan
Satu poin saja, yaitu ketika kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, tindakan apa yang harus kita lakukan, yaitu mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Jadi ketika kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka yang harus kita lakukan adalah mengutamakan Dia. Dan bukti bahwa kita mengutamakan Dia, kita punya prioritas. Apakah prioritas itu? Prioritas adalah suatu keadaan di mana seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan lebih penting dari yang lainnya. Mendahulukan sesuatu yang kita anggap lebih penting dari hal-hal yang lain. Tempatkan Tuhan sebagai prioritas penting yang terutama dalam kehidupan kita kalau kita ingin kenal Tuhan lebih dalam lagi. Tetapi pada kenyataannya ada orang yang punya prioritasnya itu waktu. Bagi saya waktu adalah penting. Time is money. Dia kejar. Waktu itu sangat berharga bagi dia. Ada yang menganggap bahwa pekerjaan itu lebih penting. Ada yang menganggap studinya itu lebih penting. Dia kejar. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita udah paham mengenai prioritas ini. Prioritas yang pertama, yang mungkin ibu bapak udah tahu yang itu, yang pertama adalah Tuhan. Kita harus punya prioritas, memprioritaskan Tuhan, betul. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Keluarga juga perlu diperhatikan, keluarga perlu dirawat. Ada yang menempatkan prioritas yang ketiga adalah pekerjaan, kemudian studi dan pelayanan. Jadi ada urut-urutannya. Tetapi yang poin yang pertama adalah prioritas kita adalah yang pertama adalah Tuhan, kemudian selanjutnya keluarga, pekerjaan, studi. Dan jadi jangan sampai ketika kita tahu mengutamakan yang penting itu jangan sampai terbalik-balik. Ketika urutannya terbalik-balik, maka hidup kita akan menjadi kacau. Akan jadi babak belur. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi prioritas harus berada pada posisi yang benar. Nah ini sampai di sini mungkin ibu bapak sudah kenal ya, udah paham mengenai prioritas ini. Dan saya nggak akan lama di sini ya. Tapi kita udah tahu bahwa prioritas kita harus tersusun dengan benar. Nah, yang namanya mengutamakan Tuhan tadi berbicara tentang prioritas, tetapi mengutamakan Tuhan juga itu bisa berbicara mengenai hati. Berbicara mengenai hati. Betul, mungkin prioritas kita Tuhan. Yang pertama Tuhan. Tetapi apakah hati kita di sana apa enggak? Betul, kita tahu bahwa kita perlu Tuhan. Tetapi apakah kita masih mengasihi Tuhan atau enggak? Cinta kita masih di sana atau enggak? Ada banyak, bisa kita berkata, Tuhan aku cinta sama Tuhan. Buktinya aku melayani Tuhan. Aku bisa mengerjakan ini. Tetapi apakah benar enggak dengan sepenuh hati? Apakah dia melakukannya dengan cinta, dengan ketulusan? Bisa seseorang saja melakukan banyak berbagai aktivitas. Ini dan itu segala dikerjakan. Tetapi yang Tuhan mau adalah di mana hati kita. Dan pagi hari ini yang Tuhan inginkan adalah hati kita dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan kasih. Bisa seseorang melayani, tetapi hatinya, cintanya udah enggak ada. Jadi semuanya yang dilakukan hanya sebatas fisik saja. Datang ibadah ya fisik. Datang dengerin, kasih persembahan udah cukup bagi dia. Datang ke gereja, melayani, melakukan ini dan itu, udah ngerasa, wah aku udah kenal Tuhan. Belum tentu. Hatinya bisa enggak di situ. Karena itu dia melakukan semua yang dia kerjakan itu hanya sebatas formalitas aja. Lain halnya
Ibu Bapak, melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan itu jauh berbeda sekali. Kita kenal, kita tahu ya, pernah tahu apa yang namanya cerita dari pelayanan Maria dan Marta. Sama-sama mereka melayani Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan lebih berkenan pada pelayanan Maria? Bukan berarti artinya kegiatan pelayanan itu enggak penting. Bukan. Melakukan pekerjaan Tuhan itu enggak penting, bukan. Wah, Marta salah. Oh, bukan. Tetapi dalam hal ini Maria tahu yang terutama. Ketika Tuhan Yesus datang, dia beri hatinya. Dia beri telinganya, dia beri hidupnya. Sedangkan seperti Marta, dia adalah orang yang tidak punya pengenalan yang dalam akan Tuhan. Makanya di dalam Lukas 10 dikatakan, ya, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi Marta enggak punya pengenalan yang dalam akan Tuhan. Bahkan dia berkata, engkau enggak peduli. Kata siapa? Tuhan enggak peduli, justru Tuhan sangat peduli sekali. Dengan Marta, dengan Maria. Yang enggak peduli itu adalah Marta. Sampai dia enggak kenal apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang menjadi maksud Tuhan ketika datang ke sana. Bahkan orang yang tidak punya pengenalan yang dalam, dia cenderungnya itu akan mulai membandingkan dengan orang lain. Wah, aku sudah banyak melakukan ini dan itu. Minta, tuntut orang lain untuk sama melakukan seperti yang Marta lakukan. Inilah orang yang tidak punya pengenalan yang dalam. Minta orang lain supaya melakukan seperti yang dia lakukan. Karena merasa dia udah banyak melakukannya. Pengenalan ini adalah pengenalan yang sangat dangkal sekali. Dan bisa dikatakan bahwa suruh dia menyuruh Tuhan. Ngajarin Tuhan. Merasa dirinya itu udah paling benar. Nah, pagi hari ini Ibu Bapak, ketika Tuhan minta hati kita, ketika kita datang untuk mengenal Tuhan, cek kembali hati kita. Karena yang namanya mengenali Tuhan itu tidak akan jauh dengan semua sikap hati kita. Yang pertama adalah tentang prioritas. Kemudian yang kedua adalah tentang hati kita. Di mana hati kita? Banyak orang orang-orang percaya berkata, Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku cinta Tuhan. Mustahil untuk orang berkata cinta sama Tuhan kalau dia tidak meluangkan waktunya. Katakanlah pasangan suami istri, aku cinta sama Tuhan. Tetapi pasangannya nggak pernah memberikan waktunya. Begitu juga dengan setiap kita. Ketika kita mau kenal Tuhan, benar, kita punya waktu. Kita punya prioritas, kita berikan perhatian bagi orang yang kita cintai. Nah, itu poin yang kedua. Yang tadi yang pertama adalah prioritas dan kemudian yang kedua adalah berbicara juga mengenai hati kita. Dan hal yang saya mau bagikan lagi, hal yang ketiga ketika kita mau mengenali Tuhan, mengutamakan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah satu hal lagi yang terpenting adalah memberi yang terbaik. Berbicara memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Jadi bukan memberi dari yang sisa. Karena Tuhan itu bukan tukang sampah. Bukan tukang rongsok. Kalau ibu bapak punya barang-barang rongsok di rumah, kasihinnya ke tukang rongsok barang-barang yang sisa-sisa yang gak kepake lagi. Kita tahu ya, ketika kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu adalah
raja, di atas segala raja. Seharusnya apa? Sikap kita semakin hormat. Ketika kita kenal pribadi yang kita sembah itu bukan hanya sekedar gembala yang hanya ayo maju terus, ayo ikut Tuhan, semangat terus. Oh enggak, kita harus kita menyadari bahwa dia adalah satu kali dia akan datang sebagai raja. Dia akan datang untuk menghakimi kita. Jadi sikap kita, hormat kita layak untuk dia itu menerima yang terbaik dalam kehidupan kita. Dari waktu kita, tenaga kita. Mungkin anak-anak yang muda, waktu masa muda bisa pakai sebaik-baiknya. Melayani Tuhan, beri hidupnya, beri masa mudanya supaya dipakai secara maksimal. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang sudah berumur baru nyadar diri gitu. Udah sakit-sakitan baru nyadar diri. Ada orang-orang yang merasa waktu yang terbaik untuk Tuhan adalah waktu sisa nanti. Kalau mau tidur malam baru ingat Tuhan, baru baca Alkitab, baru berdoa. Dari waktu sisanya. Dari tenaga sisa seseorang, nantilah nikmati saja masa-masa, waktu-waktu ini. Tuhan masih lama datang. Jangan sampai kita beri yang sisa. Jangan sampai kita beri yang tidak baik. Ibu bapak, seseorang yang punya pengenalan yang dalam, sama seperti seorang wanita yang berdosa. Dia yang datang kepada Tuhan, meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Dia datang, dia berikan seluruh kehidupannya. Dia beri yang terbaik. Dia udah gak peduli lagi dengan yang namanya mengutamakan orang lain, enggak. Dia utamakan Tuhan, dia udah gak peduli lagi. Dia udah tahu apa yang terutama yang harus dia lakukan. Karena dia punya pengenalan yang dalam. Dia tahu saat-saat, detik-detik Tuhan Yesus tidak akan bersama-sama dengan dia lagi. Dia pakai kesempatan tersebut. Dia enggak peduli dengan omongan kata orang. Tetapi orang yang tidak punya pengalaman, punya pengenalan yang dalam, dia akan berkata, dasar perempuan bodoh. Minyak narwastu itu kan mahal. Harusnya diberikan pada orang miskin. Pada orang yang gak mampu. Inilah kata-kata dari orang yang tidak punya pengenalan yang dalam. Tetapi wanita yang berdosa ini, dia ingin punya sebuah pengalaman. Dia ingin kenal lebih dalam lagi. Dia pakai setiap kesempatan yang ada bersama-sama pada waktu itu untuk dia curahkan hatinya, curahkan cintanya pada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga seluruh pelayanannya, seluruh kehidupannya itu selalu diceritakan oleh banyak orang. Nah ibu bapak, ketika pesan Tuhan disampaikan pada kita pada pagi hari ini, baik kita sama-sama cek kembali. Kenali Tuhan, benar enggak? Kita sudah punya prioritas. Kenali Tuhan, apakah hati kita masih tetap cinta enggak sama Tuhan? Kenali Tuhan, apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan atau enggak? Nah 3 hal ini yang bisa menjadi perenungan bagi kita. Ketika kita mau kenali Tuhan, maka hal-hal utama yang harus kita berikan itu boleh menjadi bagian diberikan kepada Tuhan. Itu saja yang saya mau membagikannya, kiranya boleh menjadi berkat bagi ibu bapak semuanya. Tuhan Yesus memberkati.